pengukuhan jamaah haji KBIHU Sidratul Muntaha Jombang yang insya Allah berangkat pada musim haji 1447 Hijriah 2026 secara simbolis mohon izin untuk membawa nampan begitu, dan kami undang salah satu jamaah Bapak As'ad. Seluruh jamaah mohon izin dan beri rasa hormat boleh berdiri sejenak dari tempat duduk Anda. Jamaah KBIHU Sidratul Muntaha dan secara simbolis Pak As'ad mohon izin sudah hadir di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah, dan pengalungan syal oleh Ketua PD Muhammadiyah Jombang kepada beliau Associate Profesor Dr. Insinyur Abdul Malik MP IPU. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk tahun 2026 KBIHU Sidratul Muntaha PDM Jombang akan memberangkatkan jamaah haji sebanyak 64. Insya Allah ada peningkatan 100% dari tahun yang kemarin, dan mohon doa mudah-mudahan dengan pelayanan yang akan dibina oleh Pak Arif dan kawan-kawan, insya Allah kami siap untuk membimbing para jamaah itu bisa berumrah dan berhaji secara mandiri. Sehingga nanti pada saat di sana itu tidak ada pengen umroh sendiri, pengen haji sendiri, insya Allah beliau sudah bisa siap untuk mandiri. Karena itu target kita, sehingga itu akan kita informasikan pada para jamaah sehingga nanti bisa tahun depan bisa semakin banyak. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua PDN Jombang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jamaah haji KBIHU Sidratul Muntaha PDN Jombang secara resmi saya kukuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Secara diikuti oleh seluruh calon jamaah haji, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga menjadi calon jamaah haji yang sehat terus sampai nanti pelaksanaan ibadah haji dan diberikan haji mabrur. Amin. Untuk seluruh jamaah tanpa mengurangi rasa hormat bisa balik kanan begitu, balik kanan menghadap, bisa diabadikan karena acara ini juga diabadikan oleh teman-teman media dari Muhammadiyah. Tentunya KBIHU Sidratul Muntaha yang diketuai oleh beliau Dr. Andes Arif Sugiharto ini merupakan KBIHU satu-satunya di Jombang yang didukung tenaga ahli pendamping ibadah dari tanah air hingga ke tanah suci dan kembali lagi ke tanah air, menjalankan ibadah haji sesuai dengan sunnah Rasul, serta dipimpin tenaga profesional medis dan paramedis di 3 rumah sakit Muhammadiyah untuk menjaga kebugaran jamaah sejak berangkat hingga kembali ke rumah, yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mojoaku, dan Rumah Sakit Muhammadiyah Dr. Mujito Pujo Siswoyo. Alhamdulillah. Atur sembah nuwun, alhamdulillah. Seluruh jemaah bisa menempati tempat yang sudah disiapkan kembali karena rangkaian acara segera kita lanjutkan kembali. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Berikutnya akan segera kita bersama sambutan Ketua PD Muhammadiyah Jombang kepada beliau Associate Profesor Dr. Insinyur Abdul Malik. Waktu dan tempat dipersilakan. Biar kelihatan. Aku kroso diri nyambung hati ini. Masa bolak-balik ketemu Pak Malik ya, belenger. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatil muttaqin wala udwana wala dzalimin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dumateng Ustaz Abdus Somad beserta Ibu yang sama-sama kita hormati, kepada penasihat PDM Jombang Ustaz Salim bersama Ustaz Fatur Rahman Sani, pada Pak Hartono yang mewakili dari pemerintah daerah, ada teman-teman dari Ormas Islam se-Jombang, kemudian kepada teman-teman kami dari PDM Jombang, PDA Jombang, PCM se-Jombang, PCA se-Jombang, serta anak-anak kami dari AMPM yang saya banggakan, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa dan para desa yang saya hormati, serta seluruh para jamaah Lebaran di CMC bersama Ustaz Somad yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini, pada suasana yang sangat sejuk dan rintik-rintik gerimis. Masih Bu? Enggak ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah malah seger gitu. Ya, kita atas nikmat dan taufik hari ini kita bisa silaturahim bersama Ustaz Abdul Somad yang kita kemas dalam acara Lebaran di CMC bersama beliau. Saya tidak akan menyampaikan banyak hal karena saya tahu Bapak Ibu sudah bosan dengan saya bolak-balik cara menghadap Pak Malik kayak itu. Nanti waktu sepenuhnya tak berikan ke beliau Ustaz Abdul Somad. Saya hanya menyampaikan tiga hal saja. Yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Ustaz Abdul Somad atas kehadiran jenengan di tengah-tengah warga kami yang informasi ini sudah kita sampaikan, sudah ditunggu sejak sebelum Ramadan bahwa jenengan akan datang ke sini, sehingga ini kita hujan gerimis masih siap di sini, bahkan harus tidak pakai kursi, pakai kresek, masih dengan sabar dan setia menunggu Ustaz Abdul Somad gitu ya. Terima kasih. Di tengah-tengah kesibukan beliau, padahal hari ini beliau habis ini langsung ke Jember. Tapi karena jenengan seperti ini sehingga beliau mau menunda waktunya nanti. Sehingga nanti bisa ceramah sampai jam 12 nanti. Oke. Yang kedua, saya selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Jombang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin. Yang ketiga, saya hanya ingin mengkabarkan khususnya kepada Ustaz Abdul Somad dan umumnya kepada para jamaah yang mungkin belum sempat ke CMC. Jadi ini adalah kawasan Jombang Muhammadiyah Center yang sudah rutin tiap Sabtu Ahad, setiap Sabtu mengikuti puspa, insya Allah ini sudah tidak lagi asing. Ini adalah tempat yang familiar bagi Bapak Ibu. Bahkan teman-teman kami dari ormas lain, ada ADI, ada teman-teman dari NO, ada Sidikiyah, bahkan ada agama lain sudah terbiasa hadir di sini. Ini adalah memang kita cerita seperti itu. CMC, filosofinya apa? Filosofinya adalah ini menjadi kawasan peradaban, pusat kajian ilmu, dan pusat gerakan dakwah. Kita tidak mengenal ormas di sini. Kita adalah peradaban Islam, ilmu Islam, kemudian gerakan dakwah untuk menyebarkan agama Islam itu. Karena itulah cuma memang di sini kita kemas berbeda, Bapak Ibu. Ustaz Abdul Somad, kita kemas berbeda. Kalau kawasan Muhammadiyah di PDM lain, kabupaten lain, itu selalu dinamai dengan kantor PDM. Seperti itu, kantor PDM gitu kan. Kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Jombang. Kalau di sini tidak. Kita namai dengan apa, Bu? Di sana? Jombang Muhammadiyah Center. Udah. Keren kan? Apa singkatannya, Bu? Apa singkatannya? Udah. Jangan nggak usah bilang mengartikan kesuwen. Mau kemana? JMC. Udah. Mau kemana? JMC. Nah, itu sudah familiar. Nah, di sana memang kita kemas semuanya berbeda. Ada perbedaan yang nyata dibanding dengan PDM lain. Kita berani bilang itu. Kantor PDM selalu diikuti dengan masjid, itu selalu ada.
kantornya PDM dan Semam dan sekolah biasanya itu. Tapi di Jombang ini ada perbedaan yang tidak sama dengan di sana. Yang pertama, di sini di masjid selalu ada TPQ anak-anak. Maka di sini adalah ada TPQ lansia dan TPQ tunanetra dan tunarungu. Baler itu. Baler. Jadi di sini ada itu. Ada TPQ anak-anak udah biasa. Tapi di kita ada TPQ tunanetra, tunarungu dan itu. Yang kedua, di tempat lain adalah pengajian umum akad pagi. Di sini apa? Pengajian umum Sabtu pagi. Perbedaannya itu. Kemudian kan beda loh. Kalau di PDM lain yang diundang adalah Ustadz Adi Hidayat. Kalau di kabupaten lain yang diundang adalah Ustadz Adi. Kalau di JMC yang diundang Ustadz Abdul Somad. Itu ada tujuan yang visioner gitu ya. Beliau siapa, kita siapa. JMC kita setting bahwa ini adalah tempatnya berbagai ormas untuk mengaji ilmu. Harus toleransi. Seperti itu. Dan tidak hanya beliau yang kita undang selama ini. Ada dokter-dokter yang kita undang ke sini. Itu. Tadi saya kira itu. Yang terakhir, Bapak Ibu, tadi kata beliau bahwa ini kita bangun secara bertahap. Pertama kita beli tanah, kita gunakan untuk Semam itu, sudah selesai. Yang kedua kita beli apa? Kita beli tanah lagi untuk masjid. Tuh. Satu peta lagi kita beli yang intinya duduk itu, Pak. Itu kita beli dulu itu. Yang terakhir adalah ini. Nah, kenapa ini kita kasih panggung? Kita tahu diri, Bu. Langsung kita paving, kita bangun, kita buat masjid itu. Tapi di sini kita mau kita bangun berani. Apa sebabnya? Iya, serius itu. Saya terbuka aja. Kenyataannya kita masih belum lunas itu. Mau kita kata mestari kita kasih bangun untuk lunas ya. Bu, ini bukan tanggung jawabnya Pak Malik Ketua BDM. Oke, sepakat? Tanggung jawab kita bersama. Nah, itu tugas Ustadz Somad nanti yang membuat dalil. Saya nggak tahu dalilnya, tapi beliau tahu dalilnya betul itu. Sampai boleh ini berarti dalil kok pancet aja. Ditunggu nih ngono. Saya kira itu kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau Bapak Asosiat Profesor Dr. Insinyur Abdul Malik FP itu yang sudah memberikan sambutan selaku Ketua PD Muhammadiyah Jombang. Bapak-Ibu, rangkaian acara selanjutnya kita ikuti bersama doa oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Khalis Hayatuddin MAG. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram Al-Ustadz Abdus Somad yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan umur yang barokah, bisa ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
لا إله إلا الله الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك فيها ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اشرح دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وكل عبادتنا ونجنا من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Kholis Hayatuddin MAG yang sudah memimpin doa kita di pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin berbahagia, inilah yang kita nantikan bersama. Kita akan lebaran di Jombang Muhammadiyah Center bersama beliau Ustadz Profesor Abdul Somad Batubara LC PhD. Tepat di hari ini Ahad 3 Syawal 1447 Hijriah 22 Maret 2026 yang mengusung tema merajut ukhuwah menguatkan iman. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membaik ayat bunyi sambutan salam sepertinya THR belum cair. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat. Dipun kabari panjenenganipun mau alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nek kalau acara hadut bukan acara NU sarungan. Nek acara Muhammadiyah celonoan. Ternyata kaedah itu tidak berlaku di GMC. Pengurus PMD, PDM, semua sarungan. Masya Allah, tabarakallah. Terus Ustaz, saya tadi dari rumah sudah mau pakai sarung. Terus saya lihat nasihat PDM Ustaz Salim Basal celonoan. Allah menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mengikuti itu adalah wafhu sesuai dengan temanya meraju ukhuwah. Mau pakai jubah, pakai sarung, pakai celana, yang penting menutup aurat. Kalau antara yang jubah, celana, dan sarungan kelas, yang ketawa yang mesti pakai celana.
Dulu kita diikat dengan ikatan kalau kebetulan satu agama diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'at alaihi wasallam wa ala tabamuka Nabi Hanub dengan itu kita dengan itu kita mati dengan itu juga kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaallah. Kita semua menyala lambaikan tangan ke atas. Kira setengah jam lah. Insyaallah tamankan. Saya hanya memancing senyuman itu sebuah. Kalau dilihat dari wajahnya yang cerah, ini kelihatan ya PBM ini masyarakat Muhammadiyah jamaah yang hidup rumah masalah ini yang tahu. Kalau sudah utang cepat lunas utangnya. Jangan cepat. Sebentar kemarin ada sebagai berbagi promes ada selalu mewakili dan memang bisa jadi kaki. Mungkin jaga saat persiapkan step di serta keluarga. Saya sebutkan semua satu persatu. Saya hanya menyapa orang tertentu. Semuanya saya satu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat, wal mu'minin wal muslimin. Insyaallah terkabeh mutu surga. Jadi kita setelah ketemuan ini yang perlu dirajut, apalagi yang mau dirajut? Ustaz Abdul Somad yang diundang datang ke GMC ini agama Katolik, agama Protestan, agama Konghucu, Hindu, Buddha datang kemari. Ternyata saudara-saudara kita yang berbeda agama itu melihat dan kesan mereka ternyata Muhammadiyah GMC itu tidak eksklusif, tidak tertutup. Itu ternyata kalau saya mau cerita tentang ukhuwah antar umat Islam antar emas yang ada di agama Islam, GMC sudah melesat. Makanya tadi waktu fotonya itu tangannya begini. Mana-mana kadang foto begini, kadang macam-macam. Tapi sepanjang saya pengalaman foto baru GMC ini yang begini. Karena dia sudah terbang ke atas. Jadi kalau Ustaz Somad itu cerita ukhuwah masih antar emas dalam agama Islam, GMC ukhuwahnya sudah lintas agama, tapi masih tetap dalam bingkai toleransi. Karena sekarang banyak juga yang kebablasan diajak toleransi malah toleransi. Makanya anak-anak itu mungkin ada di dalam buku komunikasi. Ternyata saudara kita dari beberapa agama sudah datang kemari, sudah berkunjung, sudah melihat. Jadi kalau ada tulisannya merajut ukhuwah apalagi yang mau dirajut, wah namanya juga manusia. Kalau kata pepatah orang kampung saya, sedangkan telur ayam disangkut lagi tersentuh. Sangkut itu tempat ayam mengerami telurnya. Telur ayamnya ada gesekan-gesekan. Wah. Gesekannya itu yang mau kita hilangkan. Tentu saja ketua PDM dengan saya nggak ada gesekan. Tapi caranya kok beda. Tadi ketua PDM di pinggir. Ustaz Somad kok di tengah. Ini perlu saya jelaskan. Saya bukan nggak hormat dengan para kiai, para ustadz. Saya di tengah ini untuk menyesuaikan posisi kamera. Berposisi di tengah. Jadi saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Dan nanti yang lain maklum ini nanti akan diupload di channel GMC channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Itu Ustaz Somad itu
Kenapa dia didahului? Kenapa? Karena tadi Profesor Abdul Malik. Yang ini Abdul Somad. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Ini memang yang namanya syahbul bait itu dulu. Jadi gesekan-gesekan yang ada itu kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Pemba'atun fasiqin, kalau ada orang yang datang dari berita macam-macam, fatadayanu klarifikasi. Mesti harus selalu klarifikasi. Saya insya Allah dalam setiap ceramah sekecil apapun problem, selalu saya klarifikasi. Ini biasanya puspa, pengajian umum Sabtu pagi. Pak ini kok berubah jadi puspa. Pengajian umum Ahad pagi. Ya karena kebetulan kita hari ini Ahad, kemarin masyarakat kita masih kumpul dengan keluarga. Ini biasanya pentasnya nggak di sini, pentasnya di depan sana. Ini kenapa dibuat pentas di sini? Nah, ini karena memang request ibu-ibu. Ini kalau di sana, bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang. Jadi kami memang pentas di sini, barokah supaya segera pembebasan tanah. Ini wanita yang kuno tapi yang ini nanti pedang aku. Jadi kalau kita pegang semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini insya Allah bersaudara. Ustaz dari tadi ngomong GMC ini kalau orang yang nggak ngerti dia dengar GMC ini kan merek mobil dari Jerman. Jepang Muhammadiyah Center. Orang kalau profesor yang ngasih nama itu namanya luar biasa. Jadi nama saya pun jangan berubah pulang di sini. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengikat ukhuwah sesama satu akidah ini? Yang pertama, bila laqitahu, kalau ketemu fasallim alaihi, ucapkanlah salam. Saya sudah menerima salam, dapat salam. Orang salam. Ketua PDN salam. Mulai baca doa salam. Ustaz Somad sendiri salam. 5 kali 3, 15. Assalamualaikum. Selamat dirimu, selamat keluargamu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat duniamu, selamat hartamu, selamat jabatanmu, selamat karirmu. Warahmatullahi semoga mendapatkan kasih sayang Allah. Wa barakatuh. Barakah hidupmu, barakah anakmu, barakah keluargamu. Saya sudah dapat 15 kali pagi ini. Adapun yang sampai sekarang belum tidur karena malas dulu tidur. Belum mendapat apa-apa. Ya kenapa orang yang muslim sendiri 2015 belum lanjut tadi ketika ketemu dari mulai ujung sampai ke lokasi mendapatkan salam dari jamaah. Dan dari yang dimulakan dulu. Mudah-mudahan kita istiqamah menebarkan salam, menebarkan salam ini insyaallah. Salam adalah asal agama kita. Nama agama kita ini Islam. Islam itu asalnya salam. Siapa itu orang Islam? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lisannya, wayabih, dari tangannya. Islam rajin salat, rajin puasa, rajin zikir. Kalau tidak selamat orang lain dari lisannya dan tangannya, maka dia belum dikatakan salam. Maka kita katakan Allah itu maha salam. Allahumma antas salam. Dan keselamatan itu datang dari Allah. Yang mingkas salam. Dan akan kembali kepada Allah. Ilaika la'udus salam. Hidupkan kami dengan penuh kedamaian. Fahadina rabbana bis salam. Masukkan kami ke rumah yang tidak ada hiruk pikuk, kelahiran konflik, di dalamnya penuh dengan kedamaian, keselamatan. Ya'adthulnal jannata ba'as salam. Maka keselamatan itu, saya tadi sempat khawatir ini acaranya di mana Ustaz? Acaranya di Tanah Lapang. Bukan di masjid, bukan. Jam berapa? Jam 8. Ya, sudah panas. Ternyata di Jombang jam 8 itu masih seperti jam 6 di Riau. Dengan air
Gitu yang berkata mau yang hati itu dengan kenangan Islam. Ini ditabrak di semua ini. Padahal tadi malam saya pulang dari Ponorogo, hujan. Iya, masih. Bahkan tadi pun saya lihat di kaca mobil mulai menetes. Semua itu astagfirullah. Ya Allah, gimana ini? Mengapa panas enggak, hujan pun enggak. Terus panas dingin. Maka dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertamu ke rumah sahabat. Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum. 3 kali Nabi ucapkan Assalamualaikum. Yang ketiga, Assalamualaikum. Kita sta'adana ahadukum salasan. Kalau kami mengucapkan salam 3 kali, kalau yu'zan, izin, berbangat, falwarji, pulang. 3 kali sudah mengucapkan salam, tidak ada jawaban, pulang. Nabi pun pulang. Ketika Nabi akan pulang, sahabat buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, sampai ada di dalam. Ya bro, kenapa nggak buka pintu? Karena saya ingin dapat salam darimu 3 kali ya Rasulullah. Jangan amalkan ini. Nanti Ustadz ketua PDM datang 3 kali baru dibuka. Terus ditanya, kenapa nggak buka? Mengamalkan hadis yang diceramahkan Ustaz Somad kemarin. Kami kalau ada penceramah yang salamnya sampai 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kurang semangat, diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang juga semangat. Akhirnya dia pantun. Kalau Tuhan pergi ke Batam, jangan lupa membeli rezeki. Siapa yang menyambut salam, suaminya kawin lagi. Haruslah semangat. Sebetulnya salam 3 kali, ya sunnah. Kenapa? Karena perbuatan yang baik ada tikrar diulang 3 kali. Bisa kita hanya sekali saja. Dan salam itu memang 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang ketiga boleh dijawab. Salam yang ketiga kita mau mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua tidak boleh dijawab. Salam imam itu salat subuh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga kita ingin mendengar jawabannya. Pulang tadi malam di jalan ada kubur, saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah betul kita kami mustaqim. Panjang bacanya Ustaz. Iya. Tapi kenapa kami diajarkan pendek? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya salam efisiensi. Sebenarnya mereka itu menjauh salam kita. Tapi kita tidak ingin mendengarkannya. Karena kalau sampai saya dengar bagaimana, saya begini. Mereka juga mengucapkan salam. Kita mengucapkan salam ke mereka supaya mereka selamat dari azab kubur. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu itu dari kubur dari azab kubur. Insyaallah insyaallah kami akan menyusulkannya. Yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Allahumma rahmati yang dulu dan yang nyusulkan. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Allah memberikan afiyah, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan semua yang ada ini mendapatkan kebaikan dunia akhirat insyaallah. Setelah kita mengucapkan salam, salam at-ta'imut ta'am. Yang pertama salam, tebarkan salam. Yang kedua at-ta'imut ta'am, berikan makan. Ini kelihatannya kebalik. Kedua justru tadi masuk ta'amnya duluan. Tidak mengerti makanan Malaysia dulu. Saya tahu namanya, yang penting habis. Alhamdulillah sampai sekarang saya masalah makanan ini belum ada kontrol. Belum nanya, Ustaz sudah ada kontrol? 1 kontrol. Kontrol itu belum. Yang penting makanan ini kita jaga, mudah-mudahan makanan kita menjadi racun begitu mungkin. Maka dulu nenek moyang kita makan santan, makan
daging kambing, makan seafood, tapi tetap sehat karena mereka dia berjalan. Fikul harakan barakah. Setiap gerak ada barakahnya. Kenapa makanan yang dulu jadi energi sekarang malah jadi racun? Masuk santan, masuk minyak, masuk gula, tarik selimut, hidup asli, bismika Allahumma ihyawan. Akhirnya menggumpal di dalam badan, menjadi kolesterol, menjadi asam lambung, akhirnya menjadi penyakit. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Adulikum maka kami petunjuk siapa itu orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang mengejek agama di medsos. Itu orang yang mengejek agama laporkan ke Bapak Polisi. Alhamdulillah Polsek hadir bersama kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan insya Allah. Polsek sudah banyak bertugas keliling. Pesan kita Polsek di Jombang. Ternyata di sini ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada LDII, dan sholat tarawihnya setiap malam Ramadan pindah-pindah ke masjid-masjid. Malam tarawih di masjid NU, malam besok sholat tarawih di masjid Muhammadiyah, besok malam masjid NU. Ini tidak ada di tempat lain. Kata Polsek. Mudah-mudahan terinspirasi dari Jombang ini menyebar ke seluruh Nusantara insya Allah. Dan ini adalah terayomi, terlindungi minoritas saudara-saudara kita. Moderasi beragama paling berhasil dan menentukan penghargaan se-Asia. Di antaranya adalah kota Jombang. Contohan bagaimana orang berbeda agama, beda keyakinan, beda ormas, beda aliran bisa hidup bersama berdampingan. Sehingga contoh model ini nanti akan didengar oleh saudara-saudara kita dimanapun berada, sehingga mereka mengambil pelajaran mensannatul Islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat satu kebaikan dan orang lain terinspirasi dengan kebaikan itu, di tempat lain mereka melakukan perbuatan yang sama. Tidak dikasih tanafusun dalam perbuatan itu mereka berdosa dengan Allah ya. Dalam kebaikan. Relahnya 10 belakang, pesantrennya 5, rumah sakitnya 3. Milik Muhammadiyah di Jombang. Besar. Tapi dakwah ini tidak pernah berhenti karena masyarakat terus makin bertambah. Akhirnya dibebaskan tanah untuk SMAM, SMA Muhammadiyah. Tambah lagi kemari berdiri masjid. Tambah lagi kemari belum lunas. Jadi judulnya kita ke ngumpul pagi ini memang betul merajut kita. Tapi kalau kita sudah bersaudara, sudah selamat, sudah barokah, sudah salam, sudah makan, apakah cukup sampai di situ? Belum. Terus kita kelanjutannya mau dibawa kemana hubungan kita pasti. Pikiran ini bisa kita hentikan. Kalau mulut bisa saya hentikan, diam. Kalau tangan bisa saya hentikan, berhenti. Kalau kaki bisa saya hentikan, stop. Tapi pikiran tidak bisa berhenti. Orang akan selalu ingin. Yang sudah punya mobil besar, ingin punya bus. Yang sudah punya rumah besar, ingin 2 lantai. Selalu ingin. Maka keinginan dalam pikiran ini mesti dibawa untuk memikirkan agama Allah. Jangan heran orang kaya, walaupun mobilnya mahal, dia masih punya keinginan dan mengatakan Tuhan itu tidak sayang. Kenapa? Karena ternyata mobil dia, mobil sport yang 5 miliar itu, kata dia nggak ada apa-apanya. Karena dia melihat ke atas, lihat temannya yang punya private jet. Itu kemarin Ustadz, saya lihat di posting pakai private jet, punya orang. Bagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pikiran manusia ini selalu. Makanya pikiran ini tidak bisa kita hentikan. Pikiran ini hanya bisa kita alihkan konsentrasinya dari memikirkan gelang, anting, cincin, rumah, mobil, tas, bermerek, brand. Kita alihkan memikirkan agama Allah.
Saya mau jamaah ini jangan hanya sekedar menikmati pengajian, ngaji, enggak. Tapi saya mau datang ke kiai, datang ke ustaz, datang ke ketua PDM dan bertanya berapa kelas lagi, berapa islam lagi, berapa toilet lagi, berapa meter lagi. Alhamdulillah suasana setelah ngaji kemarin banyak yang nanya berapa meter lagi, berapa islam lagi, dari lagi. Mereka nanya, mobil? Enggak, nanya aja. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak dari ibadah. Coba kita perhatikan puncak ibadah itu di mana? Zuhur, nahan makan, nahan minum, nahan mata, nahan telinga, nahan tangan, nahan kaki, nahan hati, nahan pikiran. 30 hari, 29, 30, 29, 30. Tapi puncaknya 2,5 kilo, 2,7, 3 kilo zakat fitrah. Itu diterima puasanya kalau zakat fitrahnya nggak dibayarkan. Apa maknanya? Ibadah yang paling berat puasa, nahan makan, nahan minum. Bahkan di tempat saya itu sampai ada disediakan rumah makan hantu. Yang kakinya kelihatan, kepalanya nggak kelihatan. Di Jombang apa? Jangan kuat-kuat. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak ibadah yang berat-berat tadi, puncaknya adalah 2,5. Menurut Kementerian Agama. Ada yang 27, ada yang 3 kilogram pada zakat fitrah. Apa maknanya? Ibadah yang berat, puncak terberatnya adalah ibadah haram. Ibadah dalam Islam. Syahadat, rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Puncaknya haji. Kenapa haji puncaknya? Tiket pesawat, hotel, akomodasi, konsumsi, biaya termahal. Ibu-ibu yang sudah berdiri tadi KBI. Di mana-mana saya tahunya KBI. Di sini KBI. Memang yang betul itu KBI. Karena kalau KBIH itu maf'ulun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Aslinya jadi dhamma. KBIH mudah-mudahan segera berangkat haji dan umrah. Baiklah. Puncak ibadah itu adalah yang mengeluarkan hari. Coba kita lihat di awal surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Pertama beriman kepada yang gaib, Allah gaib, malaikat gaib, surga neraka gaib, akhirat gaib. Setelah beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah, menegakkan salat. Puncaknya wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak, mengeluarkan harta. Makanya ibadah yang paling banyak cabangnya itu harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Yang paling tinggi zakat. Karena zakat ini ada haulnya 1 tahun. Ada nisabnya, batas minimalnya. Kambing tinggi 40 ekor, 1 ekor. Unta 5 ekor, 1 ekor kambing. Emas 85 gram, 2,5%. Begitulah ada batasan-batasan. Tapi ada yang nggak punya batasan. Inilah dia infak. Infak sudah batasan. Berapapun yang kita beri, berapapun yang kita punya, kita berikan. Inilah dia infak. Tapi ada yang sangat betul, mesti ada yang ada yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Saya wakafkan tanah ini kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai nazar pengelola zakat. Orang yang terwakaf, yang diwakafkan tanah. Lalu kemudian ijab dan qabul. Itu disebut dengan wakaf. Makanya kalau ada orang menulis kotak wakaf. Karena kita nggak pernah takut sama kotak. Pernah kita takut sama kotak. Diberikan ini kepada kotak, kotaknya nggak diterima. Maka yang paling itu adalah zakat. Kalau kita sedekah kurang tepat juga. Karena sedekah itu yang paling ringan. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Artinya kalau punya harta, infak. Kalau masih punya harta, sedekah.
Maka jangan tulis kotak sedekah. Nanti kalau lihat semua senyum aja. Setiap lewat link tekan kotak info. Jadi biasanya kalau tausiah pas saya sudah ngomong info dari kotaknya keluar. Tapi ceramah di JMC enggak ada pakai kotak. Kenapa? Karena langsung pakai transfer banking pakai kris. Itu bisa lihat enggak ada barcode-nya. Barcode mesti disebar, tinggal keluar handphone, gimana di depan pintu, tinggal scan. Kamu tadi scan barcode? Enggak, dipoto aja. Yang harusnya ngomongin selama ini tabungannya paling dikit 100 juta. Bunyi aminnya sepertinya rakit. Misalnya itu yang lebih mengerikan itu insya Allah. Misalnya 100 juta, tiba-tiba scan pembebasan tanah JMC, lalu kemudian transferkan ke bank Anda. Transfer, terus melayani mata. Ingat almarhumah ibu? Enggak. Ingat mati? Enggak. Terus salah ketik. Rencana maunya 5. Ternyata kepencet jadi 6. Dari 5 kan 100.000. Kalau 1 juta. Itulah yang mengisi mati itu. Malah nggak dapat ditolak, untung nggak dapat diraih, nyawa sampai masanya, kematian pun tidak. Meninggal. 100.000 yang dimasukkan ke JMC pembebasan tanah 1 juta. Meninggal. Yang dibawa mati yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 99 diambil batu untuk Suzan. Kalau hanya sekedar menyampaikan betapa yang kelihatannya sekarang nyata menjadi fata morgana. Mobil nyata, 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 gelang nyata, cincin nyata. Kenapa Ustaz ketika ngomong gelang dan cincin melihatnya ke sana? Supaya nggak ada yang tersinggung. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu kuncinya 1, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah yang tersinggung, sakit hati, pulang, meninggal. Bukan karena tersinggung juga, tentangnya sudah sampai. Yang sekarang ini terlihat nyata ini. Rumah nyata, mobil nyata, uang nyata, dompet nyata, handphone nyata. Tapi dalam sekedip mata, yang nyata ini menjadi fata morgana. Rumah menjadi tidak nyata karena bertunggu tangan menjadi orang lain. Misalkan KBPKB berkali dibawa ke kantor Samsat, nama bapak dan ganti dengan nama orang lain. Nama ibu di surat tanah, notaris, yayasan bertukar dengan nama orang lain. Ada yang paling menyakitkan. Tolong tarik nafas pelan-pelan. Surat nikah. Pilih nama Bronis, Brondong Manis. Jangan ketawa kita ini mereka. Suatu ketika ada seorang ulama sedang menunggu orang yang sedang maut. Kalau ada orang mau nazar, disunahkan kita untuk membimbing hukum satu orang yang rame-rame. La ilaha illallah. Hadisnya, letinu mau takut. Kalaupun orang yang mau meninggal di antara kamu, la ilaha illallah. Yang paling indah membisikkan kalimat itu adalah anak kita. Yang dulu ketika dia lahir kita azankan ke telinganya. Kalau anak lagi pergi, istri yang membisikkan ke telinga. Boleh latihan Pak Ustadz? Boleh. Suami yang sholat subuh. Boleh dicoba. Ibu pernah nyoba? Coba besok. Dengan suara yang lembut, nggak usah marah-marah, nggak usah teriak-teriak ke telinga sebelah kanan. Tetap bangun subuh.
Ini sudah hati-hati Pak. Mereka sudah siap. Khawatirnya kita bercanda malaikat serius. Alkinkan ke telinganya la ilaha illallah. Jadi ulama ini sedang menunggu orang sakit nazak mau sakratul maut la ilallah. Ketika itu mereka masih pakai lilin. Ketika orang meninggal ini mengucapkan la ilaha illallah meninggal, dia langsung ditiup sama ulama ini. Gelap. Lalu keluarganya ngomong, kenapa dipadamkan lilinnya? Kita gelap sekarang. Kata ulama. Tadi ketika dia hidup, lilin ini milik dia. Ketika dia meninggal dalam hitungan detik meninggal, maka lilin ini sudah menjadi milik ahli waris. Dan ahli waris belum semuanya izin lilin ini dipakai. Haram lilin ini kita pakai. Begitu cepatnya kepemilikan berpindah dalam hitungan semua harta benda surat-surat ini berpindah. Setiap yang itu tidak boleh dipakai karena lilin itu sudah menjadi harta warisan. Istri punya jatah di situ seperempat kalau tidak ada seperdelapan gitu kan. Anak laki-laki yang tak mesti berpindah saya ini. Dan ibu bisa mendapat kesudusi. Anak laki-laki, anak perempuan kalau satu orang dapat setengah, kalau dua orang dapat dua perpilihan. Mereka punya di dalam lilin. Memang mau makan lilin yang hartanya masih berkongsi, dia padamkan. Makanan yang dimakan busuk, wa malabista fa'ablaita. Yang dipakai lapuk, wa matasyabita fa'imbaita. Yang diwakafkan untuk GMC, itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Transferkan ke nomor rekening ini. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau GMC ini besar, setahun 2 tahun ke depan ini menjadi pusat peradaban Islam, untungnya bagi Ustaz Abdul Somad, saya mendapat amal jariah mengalir. Ibu sama bapak setuju? Ini sepertinya nggak setuju. Enak sekali dia datang ceramah sekali dapat pahala mengalir. Kami yang berjuang ngaji puspa tiap Sabtu berdarah-darah. Dia cuma sekali ceramah ngajak orang dapat pahala mengalir. Ya mau diapain lagi? Memang sudah begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin fatahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kebaikan dan dapat pahalanya, lebih baik ngajak orang aja lah terus bersedekah. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini hanya nyuruh orang saja bersedekah, hanya nyuruh orang saja bersedekah. Saya setiap bulan dapat transferan dari YouTube channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. 120 juta satu bulan. Saya tahu dari mana? Saya dipanggilkan ke pagi. Ustaz Abdul Somad, iya Pak. Kami melihat, kami sudah pantau, itu dari YouTube, satu bulan ada 120 juta. Saya nggak tahu. Besar-besar. Karena uangnya telah masuk ke rekening saya. Uangnya untuk beli beras, beli minyak, dan listrik, bayar lampu, baju guru. Ini mesti dipotong pajak. Kalau saya ambil aja, untuk uang saya. Itu uang umat. Hati-hati, nanti bisa jadi jantung koroner, diabetes. Ini nggak pernah ambil. Kenapa harus ambil? Karena waktu buat channel itu dulu, saya katakan channel ini kita buat lillahi ta'ala, hasilnya untuk pondok. Saya nggak tahu bahwa hasilnya akan segitu. Kalau tahu segitu saya ambil. Kenapa Ustaz ngomongin di sini? Supaya jamaah yang di sini insya Allah nggak suuzon. Tapi yang di Medsos, kau Abdul Somad tidak perlu menjelaskan dirimu kepada musuh-musuhmu karena mereka tidak akan berubah. Sedangkan pencintamu tidak akan membencimu, hatersmu tidak akan mengasihimu. Kamu saya jelaskan, karena ada masa mengambang yang terombak. Apa juga?
supaya jangan sampai jamaah ini termakan isu karena kita di Jombang masih makan nasi. Makan isu, nggak kenyang. Kata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya ada yang memfitnah Ustaz ya? Saya naik mobil di fitnahnya itu mobil Ustaz Somad itu dari YouTube itu. Kamu tahu suara knalpotnya? Kata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mati menghadap Allah, yang dimakan busuk, makan pagi, makan siang, makan malam, 2 kali setengah 1 bulan, 1 tahun 100 kilo. Saya walaupun kurus begini sudah membusukkan kalau setahun 100 kilo, umur 29. 29. Umur ini bukan masalah angka, masalah rasa. Saya tahun 1977, sekarang sudah 2026. Jadi saya ini jelita, bilang 50 tahun. Berarti 5 tahun. 1 tahun 100, 50 tahun, 5 ton yang sudah busuk. Kalau yang busuk dari kandang kambing, kita siram mungkin ke tanaman, hijau, merah, menyala. Tapi kalau yang dimakan kita siram ke cadu, mati rayu. Ikan manusia ini nggak ada manfaatnya kalau dilihat dari kotorannya. Jangan dibayangkan makan siang itu. Malah bisa yang pakai lapis. Berapa yang sudah lapis dari atas peci sampai ke bawah. Sekaya-kayanya orang Jombang. Pakaiannya paling tebal 3 lapis. 1 singlet, 2 jas, 3. Itu sudah kaya. Kalau ada orang yang pakaiannya sampai 4 lapis, itu bukan kaya. Kaya-kayanya makan itu paling enak tenan nih kita. Benar. Makan 6 1 kali lagi. Paling 3 kali itu sudah mati. Kalau sudah sampai 4 kali nambah dalam periksa. Khususnya hidup ini cuma 2. Makan pakai. Rumah pakai. Mobil pakai. Pakai. Tanah pakai. Sampai akhirnya semuanya hilang fata morgana. Mana malaikat maut? Mana malaikat mungkar nakir? Mana surga neraka? Mana azab? Enggak kelihatan. Tapi dalam hitungan detik nyawa melayang, yang nyata menjadi tidak nyata, yang tidak nyata menjadi nyata. Makanya kalau ada yang nantang-nantang di internet itu, mana Tuhan? Nggak usah berada nih, diam aja. Nanti setelah dia mati baru kita tahu bahwa orang internet pada nantang-nantang, mana itu Tuhan? Mana surga? Mana neraka? Baik, itu adalah keimanan kepada Allah SWT. Sampai masanya nanti Allah akan tunjukkan kepadamu. Makanya surat itu dibaca setiap subuh Jumat. Rabbana Tuhan kami. Sami'na absarna, mata kami sudah mendengar azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia. Farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia. Na'mal salihin, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin, saya yakinnya. Di hari itu penyesalan lagi beruntunglah mereka. Tanah ini bukan tanah wakaf yang diberikan orang. Tanah ini dibeli oleh jamaah. Setelah itu kemudian diwakafkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Tanah yang sudah diwakafkan 3. La yuhabu, tidak bisa dihibahkan. La yuwasu, tidak bisa diwariskan. La yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Jadi sekarang banyak juga konflik bermasalah tanah wakaf ini. Sampai ada di internet viral beberapa waktu yang lalu. Masjid dijual. Masjid kok dijual? Ternyata tanahnya kakeknya dulu mewakafkan. Bapaknya masih baik. Cucunya Fir'aun. Kakek mewakafkan tanah diterima sama pengurus. Bapaknya masih baik, enggak minta. Pas giliran cucunya, dia pegang surat. Dia datang ke pengurus. Dia bilang, ini tanahnya tanah saya mau jual. Kata jamaah, ini masjidnya masjid kaum muslimin. Ambil aja masjidnya, saya mau ngambil tanahnya.
Akhirnya muncullah tanah masjid dijual. Makanya kita tidak ragu lagi. Kenapa? Karena tanah wakaf Muhammadiyah. Silakan tulis di Google. Berapakah tanah wakaf Muhammadiyah? Ustaz sudah tulis. Sudah saya tulis. Google, berapakah tanah wakaf Muhammadiyah? 21.000 hektar. Sama dengan satu kota Padang Panjang Sumatera Barat. 23.000. Tanah wakaf Muhammadiyah dalam luar negeri suruh 21.000. Jadi hampir satu kota. Dan insya Allah ditambah lagi dengan yang di CMC ini nanti insya Allah. Sejauh mata memandang menjadi tanah wakaf insya Allah. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis semuanya. Enggak ada orang Islam meninggal pakai baju kebesaran. Itu masih hidup pakai baju kebesaran. Kenapa disebut kebesaran? Memang ukurannya XL. Begitu meninggal digulung pakai kain kapan? Saya sudah banyak lihat pemakaman pejabat, orang kaya, semuanya meninggal. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Apalagi BPJS. Pejabat mati. Polisi yang kuat-kuat ada perasaan. Jangan juga perasaan Edi. Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai masanya kita akan menghadap Allah. Orang mati itu nggak ada tahu. Nggak ada orang mati itu tahu kapan dia mati. Wa tadri nafsum madza taksibu ghadan. Surat Luqman di akhir ujung. Nggak ada yang tahu kapan terjadi. Makanya ada yang meninggal pada saat khutbah. Ada yang meninggal pada saat sujud. Mudah-mudahan kita meninggal pada saat di waktu terbaik. Apa amal orang paling baik, paling dia suka, di saat itu dia akan meninggal. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Ya pula yang cemas. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itulah nasihat yang paling dalam dan yang paling tajam. Saya sampai saat ini pergi ke rumah kiai, ke rumah habib, ke rumah ustadz, minta nasihat. Kalau nasihati saya, mereka hanya senyum-senyum saja. Akhirnya saya mencari nasihat ke liang lahat. Keluarga yang meninggal jamaah saya datang. Saya hadir ke tempat liang lahat, melihat pemakamannya. Saya berdiri pada bagian kepala. Dan saya menginstruksikan kepada mereka yang memakamkan. Buka penutup kepala wajahnya, buka talinya, letakkan tanah liat di tengkuknya, di pinggangnya, di kakinya, di betisnya, hadapkan ke kiblat, tempelkan hidungnya ke dinding liang lahat, letakkan papannya, letakkan tikar supaya tanahnya tidak jatuh ke bawah, pelan-pelan, jangan diinjak, jangan menghalangi pemakaman. Supaya apa? Supaya saya melihat dengan mata kepala dan saya melihat langsung menanamkan keyakinan dalam diri. Bagi saya nasihat melihat pemakaman itu lebih dalam ke dalam hati saya. Itu perempuan jangan. Perempuan tidak dianjurkan untuk datang ke liang lahat. Perempuan di rumah saja. Laki-laki dianjurkan. Kenapa perempuan boleh meliang lahat? Karena perempuan itu daya rekamnya kuat. Perempuan kalau sudah mengingat sekali sampai mati dia nggak lupa. Dikhawatirkan dia nanti malu sedih. Laki-laki ini amnesia. Dia cepat lupa. Dia ngelihat sudah lupa. Kecuali yang di sini ini laki-laki soleh-soleh. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi, wakafa bil mauti wa'iza, cukup kematian itu sebagai nasihat. Saya pernah diundang Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama di salah satu kabupaten kota, nggak boleh disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Somad, kalau mau makan, makan aja, Ustaz tahan. Saya lihat Ustaz Somad ini kurus, kayaknya jaga makan ya. Saya bilang, saya kurus ini bukan jaga makan, memang sudah kecil begini.
Terus kita pas makan, Ustadz tahu nggak? Kenapa Pak Kepala Kantor? Ada orang Pak Ustadz. Kalau kita duduk di pinggir jalan lewat 10 kol diesel, itu 7 punya dia, 3 punya orang. Kita lewat 10 kol diesel, bawa sawit, bawa karet, itu yang 10 kol diesel lewat, 7 punya dia. Berarti kaya sekali dia. Kaya Pak Ustadz. Tapi kalau dia pergi kemana-mana bawa tas, itu di dalamnya ada rebus pisang Pak Ustadz. Kenapa dia bawa rebus pisang? Karena kalau dia lapar, dia makan pisang rebus. Dan botol minumannya itu sudah kusam Pak Ustadz. Kenapa? Biar dia pura-pura mencret ke belakang. Lut sekali orangnya. Begitulah Pak Ustadz. Mana dia sekarang? Mati Pak Ustadz. Mati. Sebetulnya Bapak Kemenak mau nasihatin saya. Jangan pelit seperti dia Pak Ustadz. Pada akhirnya mati dan tidak meninggalkan apa-apa yang akan dibawa mati. Semuanya tinggal untuk yang hidup. Makanya kata Nabi, kamu ini terlalu banyak memikirkan harta orang lain daripada harta kamu. Sahabat, enggak ya Rasulullah. Kebun kurma punya kami, rumah punya kami, tanah punya kami, ternak kambing punya kami, onta punya kami. Enggak. Kamu lebih banyak memikirkan harta orang daripada harta kamu. Maksudnya apa ya Rasulullah? Karena kebun yang kamu urus, kambing yang kamu urus, onta yang kamu urus, kalau kamu mati itu punya orang. Sedangkan yang punya kamu adalah yang kamu sedekahkan, kamu wakafkan, kamu infakkan. Itulah yang akan kamu bawa menghadap Allah Ta'ala. Yang sudah berwakaf, berinfak untuk GMC, alhamdulillah. Yang belum, insya Allah. Yang nggak mau, inna. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya lihat kotaknya itu ternyata kotak-kotak besar waktu dibagi tadi. Kotak besar. Kenapa kotak besar? Supaya jangan hanya yang masuk itu uang. Karena tidak semua ibu-ibu bawa uang. Bisa juga diisi dengan cincin, gelang, rantai. Tapi tolong pastikan emasnya asli. Jangan sampai nanti PDM membawa ke toko emas, dia bilang mohon maaf imitasi. Nanti masuk surga, surganya juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hidup ini misteri. Begitu berakhir, napas terakhir. Napas cuma 2. Sekali tarik, sekali hembus. Sekali tarik, sekali hembus. Cuma 2. Makanya bunyi kalimatnya menghembuskan napas karena setelah dihembus, nggak narik lagi. Maka yakinkan setelah berhembus itu masih bisa ditarik. Menghembus napas terakhir. Itulah kenapa orang meninggal itu matanya terbuka. Kenapa? Karena saat dia menghembuskan, ruhnya keluar dan dia lihat ruh itu keluar. Saya tadi mulai jam 7.15. Sekarang jam 8:05. Jadi memang mic ini di setel 50 menit. Saya lupa bawa jam. Jadi memang ada, kalau di tempat lain, kadang pakai surat dikasih. Enggak profesional banget. Ustadz, waktu sudah mau. Tapi di GMC, mic-nya mati sendiri. Ini tolong panitia yang lain tiru GMC. Nah, jadi begitu. Jadi nampak profesional. Saya pernah juga ceramah di salah satu kota. Di atas mejanya itu dipasang lampu 3. Kuning, hijau, merah. Saya tanya ke ketua masjid, ini meja Dewan Juri MTQ. Bukan Pak Ustadz. Terus ini memang untuk ceramah. Kenapa ada lampunya? Karena banyak penceramah kalau sudah disuruh ceramah lupa berhenti. Maka dibuat lampu kuning untuk ngasih tahu. 10 menit lagi. Terus saya dari tadi kok nggak hidup-hidup. Kami segan Pak Ustadz. Nah,
Jadi 10 menit ini kepada yang bawa kotak silakan. Utamakan yang nyebar tadi kan yang bawa kotak tadi adik-adik. Ya kresek sedekah. Utamakan jangan lagi adik-adik perempuan yang bawa kotak ini tapak suci. Keluarkan jurusnya sekalian. Nanti al-akhilla ba'duhum, orang-orang yang berteman, bersahabat, berkawan akrab di akhirat itu ba'duhum li ba'din adu, mereka kelahi. Gara-gara kamu saya minum khamar, gara-gara kamu saya pakai narkoba, gara-gara kamu saya dukung. Kenapa kamu buat dosa? Kamu yang ngajak, kamu juga yang salah. Kenapa gratis? Kelahi mereka di hadapan Allah. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Orang bertakwa di akhirat saling memuji. Gara-gara kamu saya berwakaf tanah GMC. Terima kasih saudaraku. Gara-gara kamu juga kita pembebasan tanah yang waktu itu pentas. Karena belum dibayar itu kan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat saling memuji insya Allah. Bersama di GMC, bersama di surga Jannatul. Orang beriman itu nggak mau masuk surga sendirian. Makanya ketika ada sahabat Nabi berkulit hitam memeluk Nabi erat. Kenapa kamu peluk saya? Saya berkulit hitam, miskin, susah, hamba saya. Saya belum tentu bisa bertemu denganmu nanti di surga ya Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dan kebersamaan kita ini bukan dalam maksiat. Kebersamaan kita dalam amal somat. Amal soleh. Bersamaan kita dalam dua hal. Innal insan, semua manusia ini lafi khusr, rugi. Rugi kita ini semua. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat, beramal soleh. Apakah cuma dua ini saja? Ada dua lagi. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau hanya sekedar beriman sendirian. Wa amilus solihati, personal, individual. Tapi kalau sudah ngajak orang lain, watawasau bil haq, saling menasehati tentang kebenaran, bahwa kematian itu benar, bahwa kita nanti akan menghadap Allah benar. Watawasau bis sabr, sabar. Sabar itu ketika terkena tsunami, sabar itu ketika terkena musibah, sabar ketika sakit, sabar ketika mati. Itu sabar level bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar untuk enggak beli mobil demi untuk beli tanah. Itu kesabaran paling tinggi. Sabar untuk enggak beli baju baru demi untuk beli baju anak yatim. Terus Ustaz Somad kemarin beli baju baru. Beli, mereknya Casio, dikasih orang. Sabar untuk tidak berlebih-lebihan makan demi untuk makannya fakir miskin. Sabar untuk tidak berlebih-lebihan pada tempat tinggal demi untuk rumah Allah. Itulah kesabaran yang paling tinggi. Makanya kesabaran yang paling tinggi itu sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak miskin, tapi hidupnya penuh dengan kesabaran. Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah usia 25 tahun, maharnya 20 ekor onta. Satu ekor onta, ya lebihlah 50 juta. Tapi karena kita sudah jadi jamaah GMC, 50 juta aja lah. Satu ekor 50 juta, kali 20 ekor berarti 1 miliar. Saya sebetulnya jarang menyampaikan tentang ini. Karena saya khawatir ini akan merusak harga mahar. Tapi di GMC ini saya sampaikan. Satu ekor onta 50 juta. Kali 20 ekor 1 miliar mahar Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah. Jadi kalau nikahnya maharnya 1 miliar. Kira-kira orang kaya apa orang miskin? Kaya. Nabi ketika berkorban. Nabi sembelih sendiri 63 ekor. Sisa 37 Nabi berikan pisaunya kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, lanjutkan. Ali motong 37. 63 tambah 37. 100 ekor onta. Kali 50 juta. Berapa itu?
wakeh tenan. Terus yang miskin itu siapa? Yaitu yang maharnya kupinang kau dengan bismillah. Terus yang miskin itu siapa? Yaitu waktu rapat dengan ketua masjid pas kurban, 1 ekor sapi kurus 7 orang minta kupon 3. Jadi cerita tentang masalah harta, bapak yang punya kebun lanjutkan, yang punya kebun tebu, yang punya kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama saya tausiah, GMC lah yang punya banyak mic cadangan. Kadang saking banyaknya tempat ceramah kita lupa kalau ditanya jamaah. Ustadz, ingat nggak dulu ke masjid kami? Di mana ya? Tapi di GMC ini saya pasti ingat. Kenapa? Mic-nya setiap mati ada pengganti. Insya Allah, tabarakallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cara Allah supaya kita bisa tersenyum dan bahagia. Ada saja cara Allah supaya kita bisa saling ditambah mic lagi. Ini bisa batal saya pergi ke Kencong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan yang ingin disampaikan ada 3. Yang pertama, kita rajut ukhuwah, siap jaga persaudaraan. Yang kedua adalah kita kuatkan iman sesama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap jaga iman. Ketiga adalah tempat menjaga iman. GMC akan menjadi pusat peradaban menjaga iman. Anak-anak kita ini dirusak oleh narkoba, sabu-sabu, lem kambing, mabuk pertamak. Sampai yang nggak terpikirkan lagi. Belum lagi sosial medianya dari mulai Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Belum lagi LGBT-nya. Punya grup-grup. Na'udzubillah, na'udzubillah. Game online-nya, PlayStation-nya. Sampai sahabat saya ngajar di salah satu sekolah razia bawa keranjang. Handphone anak-anak. Handphonenya kumpulkan, kumpul semua. Dicek semua handphone anak-anak. Satu-satu SMP, SMA, SMP, SMA. Yang parah panggil bapaknya. Bapak besok datang. Mohon maaf nggak bisa. Yang bisa ibu. Ibu datang. Ibu, anak ibu ini kurang pengawalan, kurang pengawasan, kurang perhatian. Ini handphonenya. Setelah sahabat saya guru ini ngamuk-ngamuk. Selesai itu ibunya ngomong. Mohon maaf Pak Ustadz. Itu handphone suami saya. Ternyata handphone ini bukan cuma kenakalan anak-anak. Tapi juga kenakalan. Jangan kuat-kuat. Jadi fitnah akhir zaman ini luar biasa. Makanya doa kita sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di mana kita bisa jaga? Betul memang ukhuwah, betul iman. Tapi yang ketiga ini tempat menjaga iman. Saya yakin dan percaya GMC Jombang Muhammadiyah Center akan menjadi tempat menjaga iman anak-anak kita sampai hari kiamat nanti insya Allah. Itulah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan, kurang adab, kurang sopan, kurang santun, kurang toto kromo. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, masih ada pantun lagi. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuntas sudah seluruh rangkaian acara kita. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya Lebaran di Jombang Muhammadiyah Center bersama beliau Ustadz Profesor Abdus Somad Batubara LC PhD dengan tema penguatan iman. Bapak Ibu seluruh jamaah yang mau mengabadikan momen Ustadz
Abdus Somad insya Allah akan segera ke tempat transit yang sudah disiapkan tanpa mengurangi rasa hormat. Dan yang mau mengabadikan momen dengan beliau diperkenankan boleh, tapi harus yang aman, yang tertib begitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya Fuad. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya terus masih ditunggu untuk perluasan area Jombang Muhammadiyah Center ke sisi selatan di wilayah Kebun Tebu yang sekarang kita tempati bersama sebagai panggung. Dan dari jamaah semuanya berupa wakaf tanah per meter persegi ini sebesar info detail Anda bisa menghubungi Ibu Faida Room Gria Jombang Indah, kemudian Bapak Zudi Pulau Kalimalang, kemudian Bapak Fadoli dari Perak, Ketua Takmir Masjid Ahmad Dahlan, beliau Bapak Kiai Haji Fathur Rohman atau PDM Jombang Saudara Jalaluddin Hambali. Masih terus ditunggu infak dari panjenengan agar Jombang Muhammadiyah Center ini kemaslahatannya bisa kita nikmati bersama. Matur sembah nuwun, sekali lagi yang mau mengabadikan momen diperkenankan, dipersilahkan Bapak Ibu hadirin berbahagia. Oh ya, ada yang tertinggal kopiahnya bisa diambil di sumber suara. Ada yang merasa kopiahnya tertinggal tanpa mengurangi rasa hormat bisa diambil di sumber suara. Matur sembah nuwun. Dan tentunya juga ada keluarga besar dari KBIHU Sidratul Muntaha yang diketuai oleh beliau Bapak Dr. Andes Arif Sugiarto. Ini merupakan KBIHU satu-satunya di Jombang yang didukung tenaga ahli pendamping ibadah dari tanah air hingga ke tanah suci dan kembali ke tanah air, menjalankan ibadah haji sesuai dengan sunnah Rasul, serta dukungan tenaga profesional medis dan paramedis di 3 rumah sakit Muhammadiyah untuk menjaga kebugaran jamaah sejak berangkat hingga kembali ke rumah, yaitu di Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mojo Agung, dan Rumah Sakit Muhammadiyah Dr. Mujito Dwijo Siswayo. Mohon jalan untuk Ustadz dan rombongan memasuki kembali ke transit area. Mohon jalan, mau berjabat tangan silahkan, tetap dalam santun dan tidak rebutan. Betul, tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Ya betul Ustadz, karena kita menjadi umat yang terdidik, umat yang berkemajuan, tetap dalam santun dan tidak rebutan. Hati-hati di perjalanan untuk seluruh jamaah. Semoga selamat sampai tujuan. Dan tentunya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh jamaah. Kopiah. Mau jalan Ustadz akan berbelok ke kanan, belok ke kanan, monggo di tepi jalan saja. Untuk Bapak Ibu yang mau meninggalkan lokasi, mohon bersabar karena akan kita urai satu persatu sehingga lalu lintas akan kembali normal. Semuanya dalam sabar. Oke, siap. Siap Bapak, siap, siap. Oke, matur sembah nuwun. Sehat-sehat, panjang umur. Matur nuwun. Oke.
Mohon izin untuk seluruh jamaah Monggo, tanpa mengurangi rasa hormat. monggo Bu Endang, jalannya, atur jalannya. nuwun, Ibu saya tidak meninggalkan sampah Bapak Ibu tanpa mengurangi rasa hormat. Ibu yang foto-foto cepat Ibu, tetap dalam santun, tetap dalam adab. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ustadz, barokah ilmunya Ustadz. Insyaallah, barakallah Ustadz. Terima kasih, terima kasih. Jalannya Bapak, jalannya Bapak, jalannya Bapak, jalannya Bapak. Turun, turun. Cocok kayaknya kita boten nih kau. Alah betul kayaknya kau. Bapak Ibu jamaah yang akan meninggalkan lokasi, mohon dengan bersabar. Harap bersabar, hati-hati di perjalanan juga. Aman, tertib, menjaga keamanan dan ketertiban tentunya, nggih. Sampah Ustadz, sampahnya ini Sampahnya mohon izin pangapunten, lalu mengurangi rasa hormat, mencintai lingkungan seluruh jamaah yang ada di Jombang Muhammadiyah Center. Mohon izin, matur sembah nuwun. Untuk Bapak Ibu pengguna jalan Kapten Pier Tendean pangapunten Anda terganggu dalam beberapa waktu ke depan. Kami lagi mengurai jamaah yang keluar dari kawasan Jombang Muhammadiyah Center. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu yang membawa sampah. Tadi kita masuk ke area kondisi bersih. Dicangking sepindah, digegem, nanti dibuang di tempatnya. Ben sing resik gak teman-teman, Mbak. Siap. Siap. Dan jangan lupa follow sosial media dari Jombang Muhammadiyah Center. Tentunya ada teman-teman media official yang sudah bertugas. Terima kasih untuk seluruh pendukung acara. Hashtag Muhammadiyah Jombang dapat diikuti di web muhammadiyahjombang.com. Untuk channel YouTube-nya hashtag Muhammadiyah Jombang dan JMC TV serta akun Instagram @muhammadiyah_jombang. Untuk teman-teman tim media matur sembah nuwun dan terima kasih yang sudah rawuh dan hadir di Jombang Muhammadiyah Center yang beralamat di Jalan Kapten Pier Tendean 15 Desa Sengon Jombang. Untuk tim yang membawa Ustadz segera agak di dekat crowded belakang segera terurai. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang ingin berfoto dan bersalaman dengan Ustadz dipersilakan tapi tetap dalam adab dan kesantunan. Biasa teman-teman yang bagian selesai. Biasa tim di balik layar. Kata Pak Terverse. Pangapunten Bapak Ibu pengguna jalan semuanya dalam kesabaran nggih. Jamaah mulai berangsur-angsur keluar, insya Allah 15 menit setengah jam selesai. Sabar, selesai semua. Keluar satu persatu, keluar pelan-pelan. Terima kasih, kita ketemu lagi di Sabtu pagi. Dan jangan lupa yang ingin berinfak, sodako, teman-teman dari Lazismu masih siap untuk membersamai panjenengan semuanya. Pastikan Anda langsung bisa menghubungi juga teman-teman di Takmir Masjid Ahmad Dahlan, beliau Bapak Ki Haji Fatkur Rohman. Dan tentunya Humas PDM Jombang, Saudara Jalaluddin Hambali. Sekali lagi, infak, sodako, panjenengan semuanya masih terus kami nantikan, biar GMC ini kemaslahatannya makin dinikmati oleh seluruh warga Jombang dan sekitarnya begitu nggih. Benar sekali Ustaz. Jadi ilmu yang didapat tadi langsung kita amalkan gitu ya. Betul. Masya Allah, luar biasa Bu.
Siap-siap. Matur sembah nuwun bagi seluruh jamaah yang ingin berinfak sodakoh langsung bisa menghubungi teman-teman dari panitia, boleh menghubungi takmir masjid juga diperkenankan. Takmir Masjid Ahmad Dahlan. Izin Bapak, izin.